Banyak berita positif yang datang belakangan ini mengenai dunia kripto, tapi saya ingin mengambil hal-hal yang negatif dalam dunia kripto yang baru saja terjadi belakangan ini, yaitu adalah USDT dibekukan dengan nominal yang fantastis triliunan gara-gara kasus hukum human trafficking lewat biro jodoh. Sepintas menjadi berita positif, sepintas menjadi berita baik, atau ini sepintas menjadi berita buruk. Nah, makanya video ini tonton sampai habis. Welcome back di RF Channel on YouTube, back with Ryan Pilbert. Apa kabarnya kepada teman-teman semua, kepada Anda semua, semoga dalam keadaan sehat. Nah, saya mau share lagi cerita 2023 mengenai dunia cryptocurrency yang baru saja berlalu, di mana salah satunya berita tentang sebuah perusahaan cryptocurrency yang memblokir mata uang kriptonya. Penasaran dengan ceritanya seperti apa? So, kita akan mulai. Bagian pertama adalah penjelasan mengenai Tether dan OKX. Bagi teman-teman yang sering warawiri di dunia kripto, pasti tahu ada yang namanya stablecoin yang disebut sebagai nilainya setara dengan 1:1 dengan mata uang kertas yang ada di dunia yang dicetak oleh berbagai negara. Indonesia punya stablecoinnya sendiri, contohnya adalah IDRT. Kalau di dunia mungkin dikenal USDT sebagai salah satu stablecoin yang didirikan oleh dipublish oleh sebuah perusahaan kripto seperti itu, dan ternyata digunakan oleh banyak orang dengan market cap yang terbesar 5 besar di dunia seperti itu. Nah, lain daripada itu, ternyata jumlah USDT yang dibekukan tidak tanggung-tanggung, yaitu nilainya adalah 225 juta US dollar atau setara 3,4 triliun. Nah, upaya pembekuan ini ternyata dilakukan oleh perusahaan yang menerbitkannya, yaitu Tether dan sebuah perusahaan crypto exchange bernama OKX yang atas permintaan dari Department of Justice dari Departemen Kehakiman Amerika Serikat dengan bantuan dan memanfaatkan alat perusahaan analisis blockchain yang disebut Chain Analysis melewati proses penyelidikan berbulan-bulan, dan tanggal 20 November 2023 akhirnya Tether mengumumkan bahwa terdapat dana terlarang yang ada hubungannya dengan biro jodoh yang melakukan penipuan dengan skema pick butchering dan juga berhubungan dengan tindak kriminal human trafficking atau perdagangan manusia. DOJ menerima informasi peringatan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Tether, mendorong US Secret Service atau Dinas Rahasia Amerika Serikat bertindak dengan cara meminta Tether melakukan pembekuan, dan Tether secara proaktif bahkan dengan sukarela melakukan proses pembekuan dana tersebut. Berita bagus, berita buruk pada poin ini. Bagus ya, karena ternyata masih ada pembekuan untuk dana ilegal. Nah, tapi sebenarnya kalau kita deep dive terkait dengan desentralisasi, ini bertanya-tanya bahwa dalam dunia desentralisasi, bila suatu transaksi ternyata terjadi dan terjadi antara dua belah pihak, harusnya tidak bisa dikontrol. Tapi dengan adanya peran serta seperti ini, desentralisasinya jadi sedikit bukan yang hukum rimba, melainkan mulai adanya pengaturan di sini. Jadi ini ada permission things-nya di sini. Saya tidak akan bahas lebih jauh di sana karena itu adalah penuh dengan konsep desentralisasi. Tapi mari kita lanjut pada bagian kedua, di mana biro jodoh, skema pick butchering, dan human trafficking. Ada informasi menarik yang saya sebutkan tadi, bahwa kita mungkin merasa penasaran bahwa ada alasan pembekuan USDT besar-besaran ini, triliunan, ternyata ada hubungan dengan biro jodoh dengan skema pick butchering alias pembantaian babi, dan ada juga mengenai human trafficking atau kegiatan perdagangan manusia. Kok bisa ya libatkan perusahaan biro jodoh? Memang apa hubungannya biro jodoh dengan kasus pembekuan USDT ini? Lalu apa hubungannya dengan pembantaian babi, human trafficking ini? Oke, jadi begini ceritanya. Bermula dari upaya para penipu memanfaatkan sosial media atau aplikasi dating alias aplikasi perkencanan untuk menggait korban. Para penipu akan berusaha membangun hubungan untuk meyakinkan korban sehingga percaya kepada si penipu. Ketika perlahan-lahan si penipu sudah mendapatkan kepercayaan dari korban, umumnya si penipu akan menawarkan suatu peluang bisnis atau investasi cryptocurrency.
Si penipu memang tidak beroperasi sendiri, melainkan dalam sebuah grup. Si penipu biasanya akan mengarahkan korban kepada anggota tim dalam grupnya untuk lebih meyakinkan si korban agar mau menerima tawaran investasi dalam dunia kripto. Setelah korban terperdaya, mereka umumnya akan diminta untuk transfer sejumlah uang dan bisa bertransaksi di sebuah platform investasi yang sebenarnya platform kripto palsu yang digunakan untuk penipuan. Si penipu juga mulai memberikan arahan tentang bagaimana caranya bertransaksi kripto pada platform palsu. Nah, yang kemudian akan menunjukkan bahwa hasil investasi korban berhasil berkembang dan meraih keuntungan yang signifikan. Yang sebenarnya keuntungan tersebut adalah palsu karena diatur, sehingga penipu akan lebih meyakinkan korban untuk berani berinvestasi dalam jumlah yang lebih besar lagi. Terkadang ketika si penipu sudah berhasil menipu uang dalam jumlah besar dan korban ingin menarik dananya, proses penarikan dananya menjadi berbelit-belit. Penipu akan beralasan bahwa si korban harus menyetorkan jumlah uang yang lebih besar, pengurusan pencarian modal, ada pajak, keuntungan diperoleh dari investasi dalam bentuk platform-platform tersebut ternyata begini. Tidak jarang para korban justru menuruti apa yang diminta karena merasa sudah kadung masuk. Meski sudah setor sejumlah dana tambahan sekalipun, terkadang proses penarikan tetap sulit dan memang biasanya yang disetor akan lebih banyak daripada yang akhirnya bisa ditarik. Si penipu menggunakan berbagai macam alasan berujung mengharuskan si korban untuk setor lagi terus-menerus. Nah, di bagian inilah ketika uang si korban sudah dikuras habis, barulah si penipu akan hilang seketika. Penipu mendadak tidak bisa dikontak dan juga platform cryptocurrency menjadi tidak aktif karena sudah berhasil menghabiskan uang dari korbannya. Skema penipuan ini biasa disebut skema penipuan pig butchering atau pembantaian babi. Dalam skema penipuan pig butchering, korban umumnya diiming dengan keuntungan yang besar yang tidak masuk akal, dan saya juga pernah mengurus salah satu orang yang ada di Indonesia yang ruginya di atas 5 miliar. Jadi ini biasanya skemanya dari aplikasi dating ini biasanya ditaruh yang lawan jenis sehingga dia menjadi terasa lebih cair ya, lebih mudah dirayu ya. Nah, itu sehingga orang turun secara sudut pandang realistisnya karena sudah mulai terpengaruh seperti itu. Nah, skema pig butchering sebenarnya tidak hanya manfaat sosial media maupun dating apps. Sosial media atau aplikasi datingnya hanya sebagai kedok awal untuk bisa menemui orang yang berpotensi dijadikan korban. Prinsip dasar dari skema pig butchering ini bisa dikatakan sebagai prinsip yang umum dalam dunia penipuan. Hanya saja skema pig butchering ini beragam bentuknya. Cerita tentang pig butchering ini jadi penasaran, apakah teman-teman juga pernah menonton, yang sedang menonton video ini juga pernah punya pengalaman, kenalan dengan teman-teman yang mungkin seperti saya yang baru saja pernah mengurus masalah pig butchering di Indonesia, atau sendiri pernah mengalami, atau temannya atau siapanya. Mungkin kalau ada boleh juga sharing bagaimana sih pertama kali berkenalannya, itu lewat mana, sehingga kita bisa juga untuk saling memberikan informasi. Nah, apa hubungannya pig butchering melalui sosial media atau aplikasi dengan kasus human trafficking selanjutnya? Nah, rupanya dana yang diperoleh dari hasil penipuan melalui skema pig butchering dimanfaatkan oleh para penipu yang sebenarnya adalah sindikat kejahatan perdagangan manusia atau human trafficking. Nah, singkatnya, para sindikat ini memanfaatkan dana hasil penipuan untuk membiayai kegiatan operasional perdagangan manusia yang dikira ada di Asia Tenggara. Bukan tanpa alasan, pengumpulan dana melalui skema pig butchering memanfaatkan cryptocurrency berupa token USDT. Mengingat cryptocurrency adalah media yang relatif aman dan cepat daripada menerima dana hasil penipuan melalui perbankan. Maka akhirnya token USDT dipilih sebagai sarana untuk menghimpun dana. Tapi siapa yang menyangka kalau aksi para sindikat ini akhirnya bisa terhambat juga karena adanya analisa-analisa berbasis AI, contohnya ada chain analysis yang tadi. Juga karena Tether selaku perusahaan penerbit USDT secara proaktif juga sudah memiliki kebijakan untuk menghentikan sifatnya transaksi-transaksi yang ilegal dan mencurigakan atau suspicious transaction. Nah, berdasarkan dari berita yang beredar, pembukuan USDT yang dilakukan Tether atas kasus perdagangan manusia melalui skema pig butchering ini mencapai ya tadi 225 atau setara 3,4 triliun rupiah gitu ya. Lumayan juga ya. Ya lumayan kalau buat dibeliin cilok bisa dapat satu gedung sampai setinggi BNI 46 kali ya. Nah, bagian ketiga ini ternyata bukan pertama kali terjadi. Tahun 2023 pertengahan, Tether juga melakukan pembekuan senilai 13,71 miliar atau 873.000 US dollar yang dilaporkan untuk mendanai kegiatan terorisme di Israel dan Ukraina. Dana besar tersebut ternyata tersebar di 32 dompet
kripto. Ini menjadi salah satu keuntungan dan keunggulannya karena tracingnya jauh lebih gampang dalam dunia blockchain. Tidak ada informasi lebih lanjut perihal pemilik alamat domain kripto tersebut, kapan dibekukan, jenis aktivitas transaksinya, ada di dalam network mana kita tidak tahu ya. Selain itu tidak ada informasi rincian mengenai berapa alamat dompet kripto yang masing-masing digunakan untuk kasus pendanaan di Israel ataupun di Ukraina. Kasus pembekuan lainnya yang dilakukan Tether juga terkait dengan USDT adalah 20 juta dolar yang terkait dengan kegiatan penipuan jenis phishing pada tahun 2021. Tether juga pernah membekukan 1,7 juta yang dicuri dalam eksploitasi protokol Yearn Finance yang lalu. Oke. Jadi rupanya banyak sekali yang sudah dibekukan akibat tindakan ilegal. Bagian keempat, tanggapan dan langkah-langkah dari Tether. CEO Tether Paolo Ardoino, mohon maaf kalau salah namanya ya, karena Paolo Ardoino tidak begitu fasih di bahasa Indonesia, mengungkap bahwa Tether siap menerapkan standar menjaga keamanan transfer melalui kripto dengan cara terlibat proaktif mencegah tindakan kriminal dalam penggunaan USDT, serta bekerja sama dengan lembaga penegak hukum global. Ini adalah catatan yang bagus, menjadi salah satu bagian yang harus diambil nih oleh mungkin Satgas Waspada Investasi, Barreskrim, Cybercrime, dan lain sebagainya. Nah, bantuan terbaru dalam lacak pembekuan senilai 225 juta token USDT US dollar dari perusahaan Tether kepada Departemen Kehakiman Amerika Serikat menjadi tanda dedikasi Tether untuk menciptakan lingkungan keuangan yang aman. Tether menilai bahwa tindakan proaktifnya menangani kegiatan ilegal bisa menjunjung tinggi integritas dalam dunia cryptocurrency. Sedangkan Kepala Inovasi dari OKX, Jason Lau, mengatakan bahwa kerjasama dengan lembaga penegak hukum merupakan prinsip kedekatan OKX dalam membangun kepercayaan dan melayani publik dengan lebih baik. Ini menjadi suatu poin yang baik untuk menjadi pertimbangan buat negara-negara yang mungkin juga masih resisten dengan dunia kripto. Artinya di ujung sana ada mungkin yang memang sengaja kabur tujuannya agar dia mau bertransaksi ilegal, tapi yang berbisnis dalam dunia kripto yang benar ternyata ada yang mau melakukan tindakan proaktif. Berarti ya inilah pertimbangan dengan siapa kita berteman, betul nggak? Dalam sebuah informasi terbatas lain dengan Departemen Kehakiman Amerika Serikat, dikabarkan Tether mengatakan pihaknya bekerja sama dengan lembaga penegak hukum global untuk pembekuan aset yang diduga dengan terkait sindikat kriminal melawan terorisme, peperangan yang didanai melalui cryptocurrency. Salah satu lembaga penegak hukum yang dimaksud adalah Biro Nasional Pembiayaan Teror Israel. Nah, ini juga perlu ya. Tether juga menerapkan prosedur KYC. Di Indonesia, KYC juga menjadi sesuatu yang memang umum, dan juga prosedur anti money laundry atau AML yang ketat dengan adanya Bank Secretary Act, yaitu undang-undang di Amerika Serikat yang mencegah aktivitas keuangan ilegal seperti pencucian uang dan terorisme. Dan praktek terbaik best practice-nya dari lembaga-lembaga keuangan lainnya. Kalau di Indonesia adanya APPT dan APPT, AML itu juga part ya, DTTOT ya, untuk daftar terduga teroris. Selain itu, tim kepatuhan Tether melakukan penelitian cermat pada semua aplikasi dengan cara membandingkan Office of Foreign Asset Control atau Departemen Keuangan Amerika Serikat yang spesifik bertanggung jawab memberi sanksi ekonomi pada pihak yang dianggap mengancam keamanan nasional atau kepentingan ekonomi negara Amerika Serikat. Jadi apabila ada data atau identitas pihak yang masuk dalam daftar tersebut diduga merupakan pihak kriminal, maka pihak Tether bisa menindak tegas transaksi USDT pihak tersebut. Ini menjadi salah satu ya, mungkin PPAT di Indonesia dengan juga BPK bisa berperan aktif ya, karena bisa jadi di Indonesia mulai juga ada yang secara kreatif menggunakan dunia cryptocurrency untuk tujuan yang ilegal, maka bisa menghubungi pihak Tether untuk bisa memberikan daftar namanya sehingga ini bisa segera lebih cepat diredam. Nah, CEO Tether Paolo Ardoino mengungkapkan juga bahwa bertentangan dengan kepercayaan umum, transaksi mata uang kripto tidak bersifat anonim. Nah, ini akhirnya. Jadi dia tidak dalam sudut pandang anonymous. Ini mungkin diperkenalkan oleh dunia Bitcoin Network, tapi di sini dia menyatakan bahwa dunia kripto itu ternyata bagi dia tidak bersifat anonim. Mereka adalah aset yang paling dapat dilacak. Setiap transaksi dicatat di blockchain sehingga memungkinkan siapapun melacak pergerakan dana. Akibatnya penjahat yang cukup bodoh menggunakan mata uang kripto untuk aktivitas ilegal pasti akan teridentifikasi. Nah, ini akan menjadi pertentangan dengan sudut pandang yang ada
di dunia bahwa dunia kripto akan gampang digunakan untuk tindakan ilegal. Coba tolong dicatat poin ini. Selain USDC juga sebagai stablecoin keluaran dari perusahaan Circle Internet Financial atau yang disebut dengan Circle juga nampaknya jadi kripto favorit yang banyak digunakan oleh pelaku kejahatan karena sama-sama stable. Menurut laporan dari platform blockchain analytics seperti Elliptism dan juga Chain Analysis, para penjahat memanfaatkan cryptocurrency yang terdesentralisasi dan stablecoin untuk aktivitas terlarang. Nah, jadi ini biasanya juga ada peran serta dari decentralized exchange juga nih, gitu ya. Untungnya Indonesia decentralized exchange itu belum ke-capture lah. Untung dan nggak untung ya. Jadi ini harus jadi sikap dan kebijakan penting yang harus diambil selanjutnya, karena centralized exchange sudah diatur, pedagang aset kripto sudah diatur, tapi decentralized exchange belum, mau sikapnya bagaimana gitu ya. Oke. Singkat saja, ada beberapa prinsip penting untuk menutup video ini. Yang pertama, hati-hati dengan skema penipuan yang pick butchering yang tadi. Jangan gelap mata, cewek seksi belum tentu seksi karena itu gambar doang. Sudah banyak yang namanya deepfake dan juga artificial intelligence. Please sadar bahwa itu tidak bisa dibawa pulang, cuma gambar doang gitu ya. Yang kedua, pastikan lakukan transaksi hanya pada pedagang aset kripto yang sudah terdaftar diawasi. Kalau Indonesia diawasi Bapti. Yang ketiga, bagi yang masih awam, saya sarankan Anda belajar cryptocurrency dengan baik. Ini adalah sesuatu yang sangat baru ada tahun 2008. Anda bisa dengan baca buku saya, Strategi Mudah Investasi dan Trading pada Dunia Cryptocurrency. Anda bisa order di tim saya di 0852 882 6187, atau Anda juga bisa ikut yang namanya Cryptocurrency Camp, kelas 2 hari full bersama saya. Silahkan daftar juga di 0852 882 6187. Semoga selalu bermanfaat. Kita lanjut pada video selanjutnya. Thank you, bye-bye.